balik lagi kita di channel Jans Pro Belajar bersama Kak Ati. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya puasa hari ini? Oke, tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat dan nggak boleh lemes, nggak boleh bete. Pantengin aja terus channel Jans Pro, tentunya akan ditemani oleh Kak Ati. Oke, baik teman-teman, kita akan kembali belajar bersama. Kemarin kita masih membahas tentang rukun Islam. Ya, kita sudah membahas 2 rukun Islam ya teman-teman ya. Yang pertama apa? Ya betul, yang pertama yaitu syahadat atau 2 kalimat syahadat. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan berikutnya, tadi mau merujuk dulu nih teman-teman. Ya, yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Nah, syahadat itu ada dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Dan rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, kemarin kita sudah membahas pengertian sholat, kemudian dari sholat juga waktu-waktu pelaksanaan sholat dalam sehari, ada 5 waktu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan dari Kak Ati ya. Oke, berikutnya pembahasan rukun Islam yang ketiga. Ya, apa aja rukun Islam yang ketiga? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali teman-teman, hebat teman-teman di rumah nih. Nah, rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Nah, teman-teman pastinya juga udah pada tahu ya apa sih itu zakat. Dan kebetulan sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan yang tentunya sebentar lagi kita akan menunaikan zakat ya. Nah, sebelum Kak Ati menjelaskan apa itu zakat, zakat itu juga ada berbagai macam ya teman-teman. Ada macam-macam yang namanya zakat. Nah, yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta, yang ketiga zakat perniagaan atau perdagangan, yang keempat ada zakat ternak, kemudian ada juga zakat tumbuhan, dan masih banyak juga zakat-zakat yang lainnya. Nah, Kak Ati juga nggak akan membahas yang lebih jauh dulu. Nah, Kak Ati akan membahas yang wajib dulu deh, yang simple dulu ya, agar mudah dipahami oleh teman-teman di rumah. Oke, Kak Ati di sini akan membahas tentang zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim atau setiap orang Islam. Nah, apa itu? Ya, yaitu zakat fitrah. Nah, teman-teman, zakat fitrah sudah paham ya, sudah tahu ya. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam, baik itu perempuan ataupun laki-laki, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Nah, zakat berasal dari kata tazkiyah yang artinya mensucikan. Nah, berarti orang yang mengeluarkan zakat itu artinya mensucikan hartanya, juga mensucikan dirinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian zakat fitrah ini wajib dikeluarkan atau wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai malam Lebaran, juga sampai sebelum imam naik ke mimbar pada saat khutbah sholat Idul Fitri. Jadi waktu itu masih sangat panjang ya teman-teman ya. Iya, seperti itu teman-teman ya arti dari zakat. Nah teman-teman, kewajiban menunaikan zakat ini sering juga diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah beriringan dengan kewajiban mendirikan sholat. Nah, kalimat menunaikan zakat dan mendirikan sholat disebut di dalam Al-Quran sebanyak 82 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Kak Ati bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menunaikan
menunaikan zakatnya yang mensucikan dirinya, dan ia yang mengingat nama Tuhannya, kemudian ia melakukan sholat. Nah, potongan ayat Al-Quran ini ada di surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Oke, nanti teman-teman boleh dikasih hikmah di Al-Qurannya. Oke. Nah, kemudian nih teman-teman, Pak ini terus kita kapan dong melaksanakan atau menunaikan zakat atau membayar zakat? Nah, itu tadi teman-teman, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai sebelum imam naik ke mimbar pada saat melaksanakan khutbah sholat Idul Fitri seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami definisi dari zakat ya. Jadi zakat fitrah itu adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan bagi semua umat Islam atau orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi syarat wajib zakat itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Oke, kita tahu. Syarat wajib zakat itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu orang Islam. Nah, kita wajib ya teman-teman ya, berarti ya mengeluarkan zakat ya. Oke, yang kedua itu adalah orang yang masih hidup. Nah, orang yang masih hidup tentunya nih teman-teman. Jadi untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal kita itu sudah tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian nih teman-teman, jika ada pertanyaan, tadi bagaimana kalau ibu kita sedang hamil adik bayi? Nah, adik bayinya wajib mengeluarkan zakat nggak ya? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Iya, untuk adik bayi yang masih dalam kandungan itu belum wajib zakat teman-teman ya. Iya, kecuali adik bayinya sudah lahir masih di bulan Ramadan, atau misalnya nih besok sudah lebaran dan sore lebarannya nih, sore hari ini adik bayinya lahir. Nah, adik bayi sudah wajib mengeluarkan zakat. Lalu bapaknya ya bundanya sudah wajib mengeluarkan zakat untuk anak bayinya yang baru dilahirkan. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu orang yang berkecukupan dari harta, seperti itu. Jadi untuk teman-teman kita yang fakir miskin kaum duafa itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Justru malah sebaliknya, kita mereka yang berhak menerima zakat dari kita, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, berarti selanjutnya misalnya apa sih yang wajib kita keluarkan untuk zakat, atau bentuknya apa sih tadi? Apa duit atau makanan seperti itu? Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau yang belum tahu, kita tuh zakat fitrah itu apa sih? Apa sih yang wajib kita keluarkan untuk zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah berbentuk makanan pokok yang mengenyangkan, bisa beras, jagung, atau sagu, dan juga sejenisnya. Nah, namun di Indonesia kebanyakan menggunakan beras. Juga ada yang menggunakan uang pemirsa ya teman-teman ya, ada yang menggunakan uang. Nah, tadi takarannya berapa kalau beras? Beras yang wajib kita keluarkan untuk zakat fitrah itu berapa takarannya? Nah, takarannya itu 2,5 kilogram ya teman-teman ya. Untuk kita satu orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya beras sebesar 2,5 kilogram. Begitupun dengan nominal jumlah uang. Nah, uangnya itu berapa tadi? Ada yang tahu teman-teman? Ya, uangnya itu sama dengan harga beras. Misalnya berasnya harga 20.000 per kilo, ya. Kemudian tinggal dikalikan 2,5 kilo dikali 20.000, jumlahnya berapa? Kemudian itulah yang akan dikeluarkan untuk zakat. Itu teman-teman, itu tadi sudah aku jelaskan mengenai arti dari zakat fitrah, kemudian syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, kemudian
apa saja yang dikeluarkan untuk berzakat seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kewajiban menunaikan zakat Allah tentukan dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 82 kali, dan kewajiban menunaikan zakat selalu beriringan dengan kewajiban melaksanakan sholat. Nah, salah satunya ada di dalam surat ayat Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sesungguhnya beruntunglah ia orang yang bersuci, yang mensucikan diri, mengeluarkan zakat, dan ia yang mengingat Tuhannya lalu menunaikan sholat. Nah, ayat Al-Quran ini ada di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Tapi teman-teman boleh dibuka Al-Qurannya kemudian baca seperti itu. Oke baik teman-teman, selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, apa aja sih atau siapa saja sih arti orang yang berhak menerima zakat? Nah, ada 8 nih teman-teman orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, dan yang kedua miskin, yang ketiga amil atau orang yang menerima zakat, menerima penyaluran zakat, panitia yang menerima orang-orang yang membayar zakat. Kemudian yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima yaitu ada rikob. Rikob itu adalah budak. Nah, pada zaman sahabat, pada zaman Nabi dulu, banyak orang-orang yang beragama Islam yang menjadi budak dari kaum kafir Quraisy. Nah, untuk memerdekakan budak tersebut dari kaum kafir Quraisy, maka dari itu yang namanya budak itu berhak untuk menerima zakat dari kita. Seperti itu. Selanjutnya tadi ada fakir, miskin, amil zakat, dan mu'alaf, ada rikob. Selanjutnya adalah gorim. Nah, gorim itu adalah orang yang berhutang, orang yang punya hutang. Nah, hutang di sini hutang untuk jalan agama ya teman-teman, yang untuk perjuangan dalam agama Islam tentunya ya, bukan hutang pribadi tentunya. Oke, yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat itu ada fisabilillah. Nah, fisabilillah dari sebagian pendapat adalah sesuatu yang menjadi sarana kebaikan dalam agama Islam. Nah, seperti contohnya masjid, majelis taklim, pengajian, juga termasuk guru-gurunya yang berada di dalam majelis taklim tersebut, misalnya ustadznya, ustadzahnya. Nah, seperti itu berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir ada ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan bepergian, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah, teman-teman bisa dimengerti, dipahami, kemudian semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita yang nantinya kita sebentar lagi akan mengeluarkan zakat nih teman-teman. Jangan lupa kita keluarkan zakatnya ya teman-teman ya. Boleh dari sekarang sampai nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri. Batas minimal mepetnya sampai sebelum imam naik ke mimbar ketika ingin khutbah Idul Fitri, seperti itu teman-teman. Jangan sampai telat nih teman-teman ya. Ayo kita wajib berzakat fitrah nih teman-teman. Oke. Nah, itu tadi pembahasan mengenai zakat fitrah dari Kak Ati. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau teman-teman mau berbagi tips tentang channel kita, tentunya untuk Kak Ati mau bahas apa nih? Boleh teman-teman kasih saran, kasih ide. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bisa bertanya, bisa kasih ide, Kak Ati mau bahas ini dong, mau bahas itu dong. Oke, nanti kita baca, kita balas komennya, dan akan insya Allah kita akan
buat konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and share dan subscribe channel kita, channel Dance Pro, tentunya masih dalam program belajar bersama Kak Ati. Sekian dari Kak Ati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.